Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan bagi yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Baik, sebelum kita bahas tentang perkara ini, perlu kita kembali ingat bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khudwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, oleh karena itu yang namanya syaitan itu senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari semua kebaikan. Setan itu berusaha untuk menjerumuskan kita dalam kesesatan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang pengakuan iblis yang merupakan nenek moyangnya syaitan, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika. Setan mengatakan, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Akan menyesatkan semua anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi apa janjinya setan? Ingin menyesatkan semua manusia, ingin menjauhkan manusia dari jalan kebaikan. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, juga menceritakan tentang iblis laknatullah alaihi. Iblis juga pernah mengatakan, la in akhartani ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kalau seandainya engkau menangguhkan aku sampai nanti hari kiamat. Apa kata iblis? Nah, dia mengatakan, la akhtanikanna dzurriyyatahu. Maka sungguh aku akan sesatkan keturunannya, yaitu keturunan anak Adam. Illa qalila, kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Ini juga pernyataan iblis, ya, yang berupaya untuk menyesatkan manusia. Di antaranya itu menjauhkan manusia dari semua kebaikan. Nah,
Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang menunjukkan bahwasanya setan itu tidak henti-hentinya menggoda manusia, menjauhkan manusia dari semua kebaikan. Nabi mengatakan, inna syaitan qa'ada li bani Adam bi atruki. Sesungguhnya syaitan duduk menghalangi anak Adam di setiap jalannya. Sesungguhnya syaitan duduk menghalangi Bani Adam, anak Adam di setiap jalannya, yaitu di setiap jalan kebaikan. Jadi kita mau melakukan kebaikan apapun, di sana ada syaitan yang berusaha menghalang-halangi kita. Seperti misalkan pada kesempatan kali ini kita hadir di dalam majelis ilmu dan tidak diragukan ini termasuk salah satu amal kebaikan. Maka setan tidak tinggal diam, setan membisiki kita, gak usah berangkat, apalagi hujan-hujan. Ini bisikan setan seperti itu. Demikian pula amalan yang lainnya. Kita mau baca Quran ya, dibisik itu sama setan, digoda sama setan, gak usah baca, gak usah baca, mendingan mainan HP, lebih asik. Nah, dan kalau seandainya kita sudah baca pun nanti juga dibisikin, kita sudah dapat satu halaman, cukup satu halaman, kamu sudah paling soleh di desa ini, lainnya nggak ada yang baca, kamu sendiri yang baca, dah cukup. Nah, demikianlah. Demikian pula ketika kita mau sholat, dihalang-halangi setan, mau zakat dihalang-halangi setan, mau sedekah, mau infak, dan semua amal kebaikan, di sana ada setan yang berusaha untuk menghalangi kita. Nah, dan di antara jalan setan untuk menghalangi kita dari kebaikan, yaitu menjadikan kita suka menunda-nunda amalan. Nah, di antara cara setan untuk menjauhkan kita dari kebaikan itu dengan cara menunda-nunda amal, diajak untuk menunda amalan. Karena kalau diajak langsung meninggalkan, barangkali kita tidak mudah terbujuk. Misalkan diajak meninggalkan sholat, kita sudah rajin sholat. Tapi kalau diajak untuk apa? Menunda-nunda sholat, biasanya gimana? Ya, kita mengikuti langkah setan tersebut. Ya, jadi yang namanya menunda-nunda ini salah satu cara setan untuk menggoda kita. Maka dikatakan bahwasanya at-taswif min junudil iblis. Itu suka menunda-nunda itu termasuk tentara iblis. Termasuk tentara iblis, maksudnya termasuk cara setan iblis menggoda kita. Mau misalkan apa? Mau sholat, sudah dengar sudah dengar azan, misalkan sholat asar, sudah dengar azan, tahu azan asar waktunya sholat. Nah, kemudian apa? Tapi tidak langsung melaksanakan, nanti saja. Nah, maghribnya sekarang jam 6 lebih, sekarang baru jam 3:04, masih 3 jam nanti. Terus nanti apa? Lihat jam lagi, oh masih jam 4, masih 2 jam nanti, terus seperti itu. Ya, ini diantara apa? Godaan setan. Ya, dibuat kita nunda-nunda. Bahkan terkadang akhirnya apa? Kita nggak sholat. Ataupun kalau sholat, kita sholatnya nggak khusyuk, sholatnya yang penting sah. Nah, ini banyak terjadi. Ini godaan setan. Padahal kita tahu bahwasanya yang namanya sholat itu yang terbaik yaitu dilaksanakan di awal waktu. Ya, Nabi mengatakan ketika ditanya tentang ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Nah, barangkali kita semua tahu, barangkali semua kaum muslimin tahu bahwasanya salat di awal waktu itu yang paling baik. Tapi apakah semuanya salat di awal waktu? Tidak. Nah, banyak yang suka menunda-nunda. Banyak yang suka menunda-nunda salat. Bahkan tadi akhirnya Pak, meninggalkan salat karena diawali dengan menunda-nunda. Demikian juga contoh yang lainnya. Kita ada keinginan untuk sedekah di awal bulannya, baru saja gajian,
uangnya masih banyak, ada niat, wah saya mau sedekahkan sebagian gaji saya. Tapi kemudian apa? Setan menghalang-halang, jangan sekarang, nanti aja. Terus nanti akhirnya uangnya kepakai habis, pakai yang lainnya, akhirnya nggak jadi. Ya, jadi semua amalan seperti itu. Oleh karena itu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, seharusnya apa? Kalau kita sudah punya niat untuk melakukan suatu amal apa saja, dan sudah ada kesempatan dan kita bisa melakukannya, maka segera kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Nah, baik. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian. Allah memerintahkan apa? Bersegera, cepat-cepat untuk minta ampunan kepada Allah. Jangan nanti-nanti. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegera menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Nah, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah. Untuk apa? Bersegera. Nah, bersegera minta ampun pada Allah Ta'ala. Karena kita semua tentunya merasa bahwasanya kita punya banyak dosa. Ada yang merasa bersih dari dosa? Tidak ada. Kita semua punya dosa, dan itu sifatnya manusia. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'ah. Di semua anak Adam itu banyak dosa, sering melakukan perbuatan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwab, dan sebaik-baik orang yang berdosa, yang banyak dosa, itu yang bertobat kepada Allah, saling bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau kita kadang melakukan perbuatan dosa, kadang lengah, lalai sehingga berbuat dosa. Ini sifatnya manusia. Tetapi apa? Tidak kemudian dibiarkan, tetapi seharusnya bersegera kita bertobat. Jadi tobat gak usah nunggu kalau sudah tua. Masalah masih muda, masih suka foya-foya, nantilah kalau tobatnya kalau sudah pensiun. Sama seperti itu, mau sholat diajak sholat, besoklah sholatnya kalau sudah tua, kalau sudah pensiun. Ini menunda-nunda. Ya, siapa yang jamin kita hidup sampai usia pensiun? Nah, bisa jadi kita sebelum pensiun sudah dipensiunkan Allah dari dunia ini. Nah, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga tidak sempat kita bertobat. Ya. Maka Allah memerintahkan bagi kita yang kita merasa bahwasanya kita punya banyak dosa, segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak punya dosa. Nabi itu dijamin. Nah, dia jamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Beliau mengatakan, wa inni la astaghfirullah wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaum aktsar min 70 marrah. Dan aku beristighfar mohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka di antara zikir yang kita baca, misalkan di waktu pagi adalah apa? Astagfirullah atubu ilaih sebanyak 100 kali. Nah, jadi demikian Nabi yang enggak punya dosa, yang dijamin diampuni dosanya, beliau apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sementara kita yang enggak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita,
kita kadang lupa beristighfar. Ya, Allah merintahkan kita untuk bersegera beristighfar. Demikian pula dengan amalan-amalan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk bersegera melakukan amalan-amalan yang lainnya. Baik, kemudian ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah yang berikutnya, Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali as-salihati. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan, amal saleh. Perintah Nabi untuk bersegera melakukan amal saleh. Ya. Fasatakunu fitanun, maka sebelum datang fitnah, ujian, kaqita'il lailil mudlimah, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang pada pagi harinya mukmin, kemudian pada sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan, dan pada sore hari mukmin, wa yusbihu kafiran, dan pada pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita ya untuk bersegera melakukan amalan sebelum terjadinya fitnah, ujian. Ujian itu macam-macamnya, nanti akan disebutkan di belakang. Di antaranya misalkan ujian karena sakit misalkan. Kalau kita masih sehat, kita masih bisa melakukan banyak amal kebaikan. Masih sehat, masih bisa datang ke majelis taklim, ngaji, masih bisa ke masjid, sholat sambil berdiri masih bisa. Demikian pula amalan-amalan yang lain, bahkan bisa pergi umrah. Nah, tetapi ketika sudah sakit-sakitan, untuk berdiri saja berat, berjalan susah, tak bisa lagi datang ke majelis ilmu, tak bisa lagi datang ke masjid, apalagi umrah sampai ke Mekah sana. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan sebelum datangnya fitnah, ujian, yang kadang ujian itu seperti qita'ul lail mudlimah, seperti malam yang gelap gulita. Menghadapi suatu kondisi yang gelap gulita, yang mana ketika itu namanya gelap gulita kan kita nggak bisa membedakan mana di depan kita itu ada meja atau kursi atau bantal, nggak tahu. Di depan kita ada makanan atau apa, nggak tahu, karena gelap. Maka demikian pula ketika terjadinya fitnah macam-macam, termasuk kadang ada fitnah terjadi pembunuhan besar-besaran misalkan ya. Sehingga kadang orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar mana yang salah. Sehingga ketika itu banyak orang itu mudah berubah. Yang tadinya mukmin, karena beratnya ujian fitnah tadi akhirnya menjadi kafir. Ini bisa terjadi. Nah, dan jamaah rahimani wa rahmatullah ya. Jadi ini bahasan kita di sini itu perintah Nabi kepada kita semua agar kita bersegera untuk melakukan amal saleh apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, baik, dan Nabi SAW beliau memberikan contoh, memberikan tauladan bagi kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari sahabat Abu Sirwa'ah radhiyallahu anhu, yaitu Uqbah bin Al-Harits. Beliau mengatakan, "Shalaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asr." Beliau menceritakan, aku dulu salat di belakang Nabi, itu salat Asar di Madinah.
Fasallama thumma qama musri'an. Kemudian beliau salam. Kemudian beliau berdiri dan beliau cepat-cepat. Itu cepat-cepat berdiri kemudian keluar. Ini kan tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai sholat apa? Biasanya apa? Berzikir dulu sebagaimana dilakukan oleh Aisyah dan yang lainnya. Beliau berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Tapi ini enggak. Begitu salam langsung berdiri cepat-cepat keluar. Bahkan kata sahabat Abu Sirwa'ah, fatakhatta riqaban nasi. Bahkan beliau melangkahi pundak-pundak manusia. Ya, karena ingin cepat-cepat ila ba'di hujari nisa'i, menuju ke sebagian rumah istri beliau. Cepat-cepat ya. Fasi'an nasu min sur'ati. Maka orang-orang pun kaget karena Nabi kok cepat-cepat itu kenapa? Gak seperti biasanya. Jangan-jangan ada sesuatu. Nah, maka kemudian fakharaja alaihi. Kemudian setelah selesai dari urusannya di dalam rumah, beliau keluar menemui para sahabat. Wa ra'a annahum qad ajibu min sur'ati. Dan Nabi melihat bahwasanya para sahabat ini sudah kaget dengan Nabi yang cepat-cepat pulang ke rumahnya. Rumahnya Nabi kan di samping masjid. Qala, kemudian Nabi bersabda menjelaskan tentang sebab kenapa beliau cepat-cepat keluar setelah salam, tidak seperti biasanya. Beliau mengatakan dzakartu syai'an min jibrin indana. Aku tadi ingat ada sepotong emas di rumah. Fakarihtu an yahbazani fa amartu bi qismati. Maka aku tidak suka kalau emas tersebut menahanku. Maksudnya apa? Menyibukkan pikiranku. Jadi aku nggak suka kalau terus-terusan mikirkan emas tadi yang belum dibagikan, sehingga sholat pun jadi ingat, melakukan apapun jadi ingat. Seakan-akan Nabi tertahan dengan emas tadi. Maka Nabi nggak suka. Fa'amartu bi qismati. Maka aku merintahkan pada istri beliau untuk membagikan emas tersebut. Nah, dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kuntu khalaqtu fil baiti tibran minas shadaqah. Aku tadi ingat aku meninggalkan emas sedekah di rumah. Maka itu an ubayyidahu, dan aku enggak suka kalau sampai emas tersebut nginep semalam di rumah. Nah, jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ketika ingat, jadi ada sesuatu yang harusnya disedekahkan kok belum disedekahkan, apa dilakukan? Beliau segera merintahkan untuk disedekahkan. Jadi nggak nunggu nanti, apalagi besok, apalagi tahun depan, enggak. Ya, jadi begitu ingat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikannya. Nah, ini contoh teladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kemudian ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula ada contoh yang lainnya. Bagaimana bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu salah seorang sahabatnya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada perang Uhud. Jadi ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi pada waktu perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, menurutmu kalau aku terbunuh dalam perang ini, maka fa aina ana? Nanti di mana aku? Kalau sampai terbunuh di perang ini. Qala, Nabi bersabda, fil jannah, di surga. Di surga. Kenapa? Karena mati syahid. Mati syahid masuk surga. Nah,
Maka sahabat ini ketika tahu ada amalan yang utama yang menyebabkan masuk surga, apa dilakukan? Apakah nanti aja aku masih muda, tak senang-senang dulu, nanti kalau sudah tua baru ikut jihad? Nah, bukan seperti itu. Dikatakan oleh Jabir, fa'alqa tamaratin kunna fi yadi, maka dia meletakkan kurma yang ada di tangannya. Nah, jadi orang ini sedang makan kurma. Kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mati di perang ini, terbunuh di perang ini, nanti aku kemana? Tempatku di mana? Kemudian dijawab Nabi, di surga. Apa dilakukan? Langsung diletakkan. Dia meletakkan kurma yang ada di tangannya. Nah, jadi nggak nunggu tanggung sudah habis. Tanggung nunggu sampai habis dulu, enggak. Bahkan sampai kurma yang ada di tangannya diletakkan, nggak nunggu habis dulu. Nah, beda kalau kita dijak ngaji sedang makan masjid misalkan, nanti tak habiskan teh sama pacitan dulu. Nah, kemudian Jabir mengatakan summa qatala hatta qutil. Kemudian dia maju perang sampai akhirnya terbunuh. Terbunuh. Nah, jadi ini contoh ya. Ini contoh ya, bagi kita bagaimana sahabat tersebut ketika ada kesempatan untuk berjihad, yang mana itu amalan yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Ini termasuk amalan yang menyebabkan seorang masuk surga, itu mati syahid dalam peperangan. Tapi tentunya kalau nggak ada penghalang, karena bisa jadi orang yang syahid dalam peperangan tetapi tidak masuk surga, bisa. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya yaitu utang. Nah, jadi orang yang mati syahid saja belum bisa masuk surga kalau masih punya utang, apalagi yang nggak mati syahid. Nah, maka hati-hati, kita jangan bermudah-mudah utang, kecuali kalau memang sangat diperlukan. Nah, kecuali kalau memang sangat diperlukan. Kalau masih longgar, jangan mudah-mudah berhutang, karena itu bisa menghalangi. Kalau seandainya kita masih meninggalkan utang, maka itu bisa menghalangi kita. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau seandainya ada seorang yang terbunuh di jalan Allah, tsumma uhya, kemudian dihidupkan, tsumma qutila, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian mati lagi, 3 kali ya. Seandainya bisa seperti itu, maju perang mati, hidupkan, maju perang lagi, mati lagi, dihidupkan lagi, maju lagi, mati lagi. Tetapi kata Nabi, wa alaihi dainun, sementara dia punya utang, ma dakhala jannah, dia tidak masuk surga. Hatta yuqda anhu dainu, sampai utangnya dilunasi. Sampai utangnya dilunasi. Ini orang yang mati syahid, terhalangi dari masuk surga karena sebab utang. Maka jangan kita bermudah-mudah dalam berhutang. Jadi kalau enggak kepepet sekali, jangan kita bermudah-mudah untuk berhutang. Nah, karena itu akan menghalangi seorang masuk surga, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat tadi mengetahui ada amalan yang bisa menghantarkan ke surga, maka dia bersegera lakukan. Jadi gak nunda-nunda. Bahkan hanya untuk sekedar menghabiskan kurma pun tidak dia lakukan. Ini contoh bagi kita semua, itu bersegera untuk melakukan kebaikan. Baik, kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah, dan di dalam hadis yang lain, ini adalah satu contoh amalan yang seharusnya kita segerakan, tidak ditunda-tunda, itu sedekah. Kita mau sedekah,
tidak harus nunggu kaya dulu. Kita dalam kondisi pas-pasan pun bisa sedekah. Jadi nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu gajinya sampai puluhan juta. Nah, sedikit pun bisa. Nah, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Nah, ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Orang ini bertanya tentang apa? Sedekah yang paling besar pahalanya. Qala, Nabi bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Nah, kata Nabi apa? Yaitu engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan engkau punya harta, tapi engkau eman-eman, khawatir engkau kekurangan, dan engkau berharap banyak, masih punya harapan yang panjang, berharap punya kecukupan. Nah, ya artinya apa? Dia dalam keadaan sehat, kemudian dia punya harta, tetapi hartanya nggak banyak, dia masih berharap ada tambahan. Nah, tetapi dalam kondisi seperti ini apa? Dia tetap sedekah. Maka sedekah yang seperti ini, kata Nabi, adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Maka Nabi mengatakan, wala tumhil, jangan engkau tunda, hatta idza balaghatil khulqum, jangan engkau tunda sampai ketika nafas itu sudah sampai tenggorokan, itu sudah mau meninggal, sudah mau meninggal baru sedekah, baru mengatakan li fulan kada wa li fulan kada, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan ini. Maka kana li fulan, tidak apa, dia tidak mengatakan seperti itu pun, nanti hartanya sudah otomatis jadi milik orang lain, yaitu milik apa? Ahli warisnya. Nah, jadi demikian ya. Nabi SAW itu memerintahkan sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Nah, dan sedikit pun kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nilainya besar. Meskipun hanya sedikit. Tapi ketika itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah jadi besar. Apalagi dalam kondisi tadi. Misalkan seorang punya uang pas-pasannya, misalkan cuma 100.000, cuma 100.000 itu cukup untuk makan sehari, itu bisa kurang. Nah, tetapi dia tetap menyisihkan sebagian dari 100.000, misalkan dia sisihkan 10.000 untuk sedekah pada saudaranya, tetangganya yang membutuhkan. Ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 10.000 bisa jadi itu lebih besar daripada orang yang memberikan sedekah sebanyak 1 juta tapi hartanya triliunan. Kalau orang punya harta triliunan kemudian mengeluarkan sedekah senilai 1 juta, nggak terasa sama sekali. Tidak terasa sama sekali. Beda dengan orang tadi yang meskipun uangnya meskipun sedekahnya cuma 10.000 tapi uangnya cuma 100.000, terasa sekali. Ini sangat terasa sekali. Maka kata Nabi SAW, inilah apa? Sedekah yang pahalanya besar. Jadi sedekah nggak usah nunggu kalau sudah punya uang triliunan. Punya uang sedikit pun sisihkan sedikit, kita sedekah. Dan seperti tadi saya sampaikan, kalau ikhlas, insya Allah itu menjadi besar, insya Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, man tasaddaqa bi'adri tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan seukuran kurma 1, seukuran kurma 1 banyak atau sedikit? Nah, sedikit sekali. Kalau dinilai dengan rupiah barangkali nggak sampai 1.000 rupiah. Kurma 1 biji. Ini bukan 1 kilo ya, 1 biji. Dan barangkali kalau kita diberi sedekah atau hadiah kurma 1 biji, saya yakin nggak ada yang mau nerima ya. Misalkan besok ketika mau Ramadan diumumkan nanti jamaah
pengajian, diharapkan setelah pengajian nanti jangan pulang dulu, ada hadiah berupa kurma, satu orang dapat 1 biji. Kira-kira gimana? Saya yakin nggak ada yang mau ngambil. Pean baik. Kenapa sedikit? 1 biji sedikit sekali. Tapi kata Nabi, barang siapa yang sedekah dengan seukuran 1 biji kurma, min kasbin thayyib, dengan syarat dari hasil usaha yang baik. La yaqbalullahu illa thayyib, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka yaqbaluhu Allahu bi yaminihi, maka akan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Diterima oleh Allah. Kemudian apa? Tsumma yurabbi, kemudian dikembangkan oleh Allah. Kama yurabbi ahadukum falwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kudanya, memelihara anak kudanya. Anak kuda yang tadi yang kecil dipelihara, kasih makan, kasih macam-macam, akhirnya besar. Sama seperti itu, sedekah yang tadi yang cuma kurma 1 diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan oleh Allah hatta takuna misla jabal, sampai menjadi seperti gunung. Sampai menjadi seperti gunung. Nah, apa tadi yang disedekahkan? Kurma 1. Ya enggak sampai 1.000 rupiah. Ketika itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita sedekah meskipun banyak, meskipun besar, tetapi kok tidak ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian. Karena itu kalau dia menyerahkan sedekah, dia minta orang untuk foto, ya, serahkan sedekah di foto, di video. Kemudian setelah itu apa? Dipasang di status atau di-upload di media-media sosial. Apa tujuannya? Ingin dilihat. Oh enggak, saya niatnya ingin memberikan contoh. Alhamdulillah kalau memang demikian. Nah, tetapi banyak orang yang niatnya karena ingin dipuji. Buktinya apa? Kalau dia pasang status kemudian yang lihat banyak, dia senang. Wah, yang lihat banyak. Apalagi kalau ada yang komentar, memberikan pujian, wah hebat. Nah, memberikan jempol, memberikan pujian, dia senang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dia melakukan itu karena cari pujian. Gimana kalau seperti itu? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun dia sedekah nilainya jutaan bahkan miliaran, kalau itu dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sama sekali enggak ada manfaatnya. Bahkan justru sebaliknya, itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Bahkan termasuk orang yang pertama masuk neraka. Bagaimana dalam hadis yang masyhur tentang 3 orang yang paling awal dihisab pada hari kiamat. Salah satu di antaranya yaitu orang yang menggunakan hartanya untuk semua kebaikan. Ada bangun masjid, dia ikut nyumbang. Bangun pesantren, dia ikut nyumbang. Ada fakir miskin, dia memberikan sedekah. Dia bayar zakat, dia infak, macam-macam pokoknya. Maka kemudian nanti di hari akhir dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau melakukan ini? Kemudian dia menjawab, aku melakukan itu karena engkau ya Allah. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Maka Allah mengatakan, kata-kata engkau dusta. Akan tetapi engkau melakukan itu karena engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, dan itu sudah diucapkan, kamu di dunia sudah dipuji, sudah disebut-sebut sebagai orang dermawan. Akhirnya apa? Dan mengatakan bahwasanya kemudian orang itu apa? Diperintahkan untuk diseret wajahnya di bawah hatta ulqiya finnar, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Siapa ini? Orang yang membelanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Kok bisa menjadi sebab masuk neraka? Karena apa? Salah niatnya. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak manfaat, sama sekali ada manfaat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan
perumpamaan. Jadi orang yang berinfak tapi karena riya. Allah mengatakan famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka perumpamaan itu seperti batu yang halus yang di atasnya ada tanah. Ada batu halus kemudian di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun, kemudian kena hujan deras. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan tanah yang ada di atas batu tadi? Hilang semua. Fatarakahu salda, maka kemudian apa? Batu tersebut bersih lagi, menjadi halus lagi. Kemana tanahnya? Hilang semua. Jadi tanah ini ibarat amalan yang dilakukan, tetapi niatnya riya karena ingin dilihat orang, maka hilang semuanya. Gak ada manfaatnya sama sekali, sia-sia. Meskipun kita sudah berinfak, bersedekah sampai ratusan juta, kalau niatnya itu bukan karena Allah, sia-sia, gak ada manfaatnya. Maka ini perhatikan nih. Jadi kalau kita mau sedekah, mau infak, hendaknya kita jaga niat kita. Hendaknya kita jaga niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara agar kita bisa ikhlas yaitu dengan kita berusaha untuk menyembunyikannya. Jangan suka mengumbar amal-amal kebaikan termasuk sedekah kita. Karena apa? Karena khawatir nanti akan masuk niat riya di hati kita yang menyebabkan amalan kita hilang, sedekah kita hilang, infak kita hilang, gak ada nilainya. Maka lebih baik tadi kita melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, dan ini menjadi sebab nanti di hari akhir kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu di antaranya yaitu kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfa, yaitu seorang yang mengeluarkan sedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, tidak menampakkan sedekahnya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi saking tersembunyi. Ya, ini untuk menjaga keikhlasan kita. Untuk menjaga ikhlasan kita. Nah, meskipun bukan berarti kemudian wajib harus sembunyi-sembunyi, enggak. Nampak orang pun boleh, tapi yang perlu diperhatikan tadi kita jaga niat kita. Nah, dan kita itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kemudian ibu-ibu jamaah rahimahullah, yang berikutnya Nabi SAW juga bersabda yang merupakan perintah dari Nabi SAW untuk bersegera melakukan amalan sebelum datangnya rintangan. Nabi mengatakan badiru bil a'malis sab'an, bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 perkara yang itu bisa menyebabkan kita terhalang dari melakukan amalan. Apa diantaranya? Nabi mengatakan hal tantadiruna ila faqran munsiyan. Bukankah kalian hanya menunggu? Tidaklah kalian menunggu kecuali hanya kefakiran yang melalaikan. Ini yang pertama. Yang menyebabkan kita terhalangi dari melakukan amal soleh yaitu kefakiran. Kefakiran. Ketika kita punya harta yang cukup, kita ingin melakukan banyak kebaikan. Saya mau nyumbang untuk masjid, infak untuk masjid, mau umrah dengan hartanya. Tapi kalau hartanya habis, nggak bisa lagi sedekah, nggak bisa lagi infak, nggak bisa lagi zakat, nggak bisa lagi umrah dan yang lainnya. Nah, maka sebelum datangnya kefakiran kita bersegera melakukan amalan. Kemudian yang berikutnya aughina mulkhiya, atau sebaliknya itu ghina, kaya tapi yang melampaui batas. Ghina mulkhiya, kaya yang melampaui batas, artinya yaitu kekayaan yang menyebabkan dia melampaui batas sehingga dia gunakan untuk maksiat. Nah, kadang orang seperti ini.
ketika dia pas-pasan, dia menjaga agamanya, dia menjaga ketaatannya kepada Allah, sholatnya rutin, apa-apanya bagus. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan, akhirnya dia lupa. Yang dulunya ketika masih pas-pasan, rajin ke masjid, sholat 5 waktu, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin zikir. Tapi begitu usahanya maju pesat, maka dia sibuk dengan usahanya, dengan bisnisnya, sehingga akhirnya sholatnya yang biasanya 5 waktu di masjid sedikit demi sedikit hilang. Nah, bahkan pada akhirnya bukan cuma sholat jamaah, sholat itu sendiri ditinggalkan. Dan ini banyak terjadi. Ini kaya tapi menyebabkan orang lalai. Nah, ini banyak. Nah, dan jadi ini diantara penghalang orang yang diberikan oleh Allah kekayaan. Kaya itu juga termasuk diantara ujian. Bisa jadi orang lulus diberikan kekayaan, dia tambah taat kepada Allah, tapi bisa jadi sebaliknya, diberikan kekayaan malah dia kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au maradan mufsidan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu atau sakit yang merusak. Ya. Atau sakit di antara penghalang penghalang kita dalam melakukan amal saleh yaitu sakit. Karena kalau kita sudah sakit seperti tadi disampaikan di depan, kita sudah nggak bisa lagi melakukan banyak amal-amalan yang sebelumnya bisa kita lakukan. Kalau dulu masih masih sehat, datang ke masjid untuk sholat mudah, datang ke pengajian mudah. Tapi kalau sakit nggak bisa lagi. Au haraman unfadan, atau tua yang menjadikan lemah. Nah, ini yang berikutnya, penghalang yang keempat dari amal kebaikan yaitu tua. Kalau orang itu sudah tua, sudah lemah. Nah, kalau sudah lemah, nggak bisa lagi melakukan banyak aktivitas, termasuk nggak bisa lagi banyak melakukan amal-amal kebaikan. Nah, au mautan mudhisan, atau kematian yang datang tiba-tiba. Nah, ini yang berikutnya, yang menghalangi kita dari melakukan amal kebaikan yaitu kematian yang datang tiba-tiba. Ya, yang namanya kematian ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Nah, kita tidak tahu. Maka ketika kita melakukan amalan dan ada kesempatan, kita lakukan. Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan besok, jangan-jangan pekan depan kita sudah nggak ada. Nah, maka jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian yang berikutnya ad-dajjal fasyarrul ghaibun yuntazar. Atau dajjal itu adalah perkara gaib yang paling buruk yang ditunggu. Ini yang berikutnya yang keenam, yang menghalangi seorang dari amal kebaikan, yaitu munculnya dajjal di hari akhir nanti. Nah, jadi kalau munculnya dajjal ini termasuk ujian, termasuk fitnah tadi. Nah, kalau sudah muncul dajjal, banyak orang yang akhirnya tergoda oleh dajjal, menjadi pengikut dajjal. Karena dajjal mempunyai banyak sesuatu yang luar biasa, sehingga banyak orang tertipu. Maka sebelum datangnya dajjal kita perbanyak melakukan amal kebaikan. Kemudian yang berikutnya ausa'ah atau al-hawamah, atau hari kiamat. Maka hari kiamat adalah al-hawamah yang paling pahit. Nah, perkara berikutnya adalah yang menghalangi kita untuk melakukan amal itu datangnya hari kiamat. Kalau seandainya seorang hidup kemudian menjumpai datangnya hari kiamat, sudah tidak lagi dia bisa melakukan amalan. Nah, jadi ini diantara perkara-perkara yang bisa menjadikan kita terhalangi dari melakukan amalan. Maka sebelum datangnya penghalang-penghalang tadi, maka Nabi merintahkan kita untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Bagi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk bersegera dalam melaksanakan amal kebaikan.
selama kita masih bisa melakukan amal kebaikan, maka marilah kita lakukan amal kebaikan tersebut, jangan ditunda-tunda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan hutang itu sekarang di bank modelnya ada asuransi, tapi suatu saat hutang itu belum selesai, sudah dipanggil sudah mati gitu ya. Yeah. Gimana hukumnya gitu? Maksudnya asuransi tadi kemudian? Iya, di asuransi, tapi kita belum lunas bayarnya, atau seorang itu belum lunas, terus keburu dipanggil gitu. Iya. Hukumnya keburu. Iya, maksudnya kalau sudah meninggal berarti nanti utangnya dianggap lunas gitu ya? Iya, betul. Dianggap gitu loh. Yang bayar siapa itu? Ya, asuransi. Nah. Baik, Allah Ta'ala alam ya. Baik, yang pertama kita pinjam di bank, kemudian kita memberikan bunga, ini termasuk yang dilarang dalam agama kita, termasuk riba ya. Ini termasuk riba, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ikut asuransi ya. Berarti itu kan ada sebagian nanti yang masuk ke pihak asuransi ya. Nah, maka ini juga dilarang ya. Kenapa? Karena kita membayar seberapa, misalkan sebulan berapa, 5.000 atau 10.000. Kemudian kita mendapatkan ganti balasan yang bisa, yang tidak jelas ya. Yang tidak jelas, bisa banyak, bisa sedikit. Ini nggak boleh yang seperti ini. Ini yang seperti itu tidak dibolehkan ya. Nah, maka maka seyogyanya kita jangan bermudah-mudah dalam hal tersebut. Jadi hutang itu memang dibolehkan, tapi kalau tidak ada ribanya tadi. Jadi riba itu bukan perkara yang mudah ya. Riba itu bukan perkara yang sepele ya, ancamannya berat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nama alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan hasil riba itu tidak berdiri nanti di hari akhir, nah, kecuali seperti orang yang kesetanan, kerasukan setan. Jadi ancamannya keras. Nah, jadi dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya makan hasil riba ini termasuk salah satu hal yang membinasakan. Istanibu sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya itu aklu riba, makan dari hasil riba. Dan termasuk yang dilarang dalam masalah riba yaitu yang memberikan bunganya. Sebagai apa? Orang yang utang kemudian dia memberikan bunga, dan ini juga termasuk yang dilarang. Maka seharusnya yang seperti itu ditinggalkan. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur? Kita berhutang? Nah, dan kemudian terjadi sebagaimana disampaikan tadi, nah, maka itu menjadi tanggungan kita. Nah, itu menjadi tanggungan kita yang seharusnya ahli waris itu melunasi dari harta tinggalan kita. Jadi harta warisan kita yang kita tinggalkan itu harusnya apa? Sebelum dibagi kepada ahli waris digunakan untuk melunasi dulu, termasuk yang di bank tadi. Maka biasanya kalau ada saudara kita yang meninggal, itu diumumkan bagi siapa yang pernah ngutangi si bulan ini, maka mohon untuk menghubungi keluarga. Nah, termasuk tadi kalau ada bank ya, kita tahu orang tua kita misalkan punya hutang di bank, ya dilunasi dulu dengan harta peninggalannya. Nah, dan tidak bisa kemudian dilunasi dengan asuransi tadi. Karena apa? Asuransi bukan milik kita ya. Bukan milik kita. Nah, Allah Ta'ala. Barangkali demikian ya.